Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Perlu kita bahas di sini. Lu tahu, gue tadi malam itu sempat ngeliat di YouTube, channel YouTube-nya KPU. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terusan udah sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini, ya selama ini kan kalian tahu kalau Babe Aldo itu belum ada dukungan kemana-mana ya. Ya bahkan kemarin gua bilang salah satu calon itu gua sebut hukumnya haram. Yang dua racun tapi ya, jadi itu kalau dipotong jadi panjang tuh, jadi fitnah ntar. Enggak, yang satu haram. Ini yang dua racun Ustaz. Ya gua lagi di pondok ini di satu tempat gitu. Ya. Artinya apa? Haram itu boleh dimakan kalau darurah. Ya. Nah, kita masih menunggu darurahnya ini bisa berkurang nggak? Tadi malam waktu debat gua nggak ngikutin karena gua ngaji tadi malam. Ya, ngaji sama ajengan ya. Betul ya kalau di sini ajengan ya. Ya, itu ngaji fikih, masalah kunut, masalah ini, tapi gua kayaknya double ngajinya. Ngaji fikih sama bahasa Sunda gue. Iya, jadi ini apa maksudnya? Pas kunutnya paham gue, pas bahasa iya. Gue belajar dua, jadi muka gue kayak kelipet kayak kanibu kering tadi malam itu. Gue ngeliat ini, oh apa ini? Oh iya itu dah maksudnya. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau-beliau umur panjang sehat. Nah, dari debat tadi malam, gue tuh sebetulnya termasuk orang yang pesimis dengan perdebatan itu. Ya sudahlah, ketahuan banget ya, yang kualitasnya mana. Yang satu jualan waktu jadi gubernur Jawa Tengah, yang satu jualan waktu jadi gubernur DKI, yang satu bisanya jualan Jokowi. Aduh. Saya timbul tenggelam bersama rakyat, Bapak timbul kami tenggelam. Ngopi dulu Bapak. Dan ya namanya hilang gemoynya kalau emosi. Ya ada yang emosi loh. Hilang gemoy sayang, gemoy itu utuh unyu-unyu. Tapi ya jujur aja ada satu kalimat yang membuat akhirnya gue sekarang sudah hampir ya 80% lah ke Anies. Kenapa? Karena Anies sudah berani berbicara tentang KM50 dan Kanjuruhan. Itu nggak ada di calon lain. Gue nih jelas KM50 itu kejadiannya di pondok gue di Karawang itu. Ya Allah, deketan dan itu sampai hari ini menyakiti hati kami, menyakiti hati orang tuanya, apalagi juga ya Allah, bahkan ya memang proses hukum sudah berjalan, tapi ya itulah rasa keadilan itu belum kami dapatkan ya. Dan juga Kanjuruhan. Nah, di depan gue nih ada satu orang yang tahu itu
Gua malamnya masih di Jakarta, ada tragedi Kanjuruhan, gua langsung berangkat ke Malang demi rakyat Indonesia yang ada di Kanjuruhan. Sampai dibilang gas air matanya itu yang salah angin, itu rasa ketidakadilan, dan itu sampai sekarang belum ada, nggak ada yang berani bahas, nggak ada yang berani bahas. Lu tahu sangarnya KM50 ini di mata Barat, ya, pakai kaos KM50 dicopot loh. Iya orang. Nah tapi Anies tadi malam, respect buat Pak Anies. Respect, saya respect buat Pak Anies. Kali ini saya respect. Ya udah 80%, tinggal masalah kesehatan aja Pak Anies. Ya Pak Anies ngomong dong masalah undang-undang kesehatan. Tapi nanti dulu, kita lihat dulu ini Pak Anies. Ya gua nggak masuk di tim relawan, tapi gua memang benar-benar yang pengen dapat yang untuk rakyat gitu. Selama ini kalau program gua masih cuman teori. Tapi begitu berani ngomong tentang KM50 dan Kanjuruhan, tadi malam gue bilang, ini bakal banyak yang kaget. Lu Babe udah begini. Iya, gue nyatakan iya, karena dia berani ngomong KM50 dan Kanjuruhan. Istimewa. Buat gue istimewa. Prabowo dan Ganjar nggak berani ngomongin ini. Ya, Anies nanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin ini ya, cuplikannya ini ya. Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Perlu kita bahas di sini. Lu tahu, gue tadi malam itu sempat ngeliat di YouTube, channel YouTube-nya KPU, 116.000 yang nonton. 116.000. Ini peristiwa besar tadi malam. Kaget gue. Beliau berani ngomong begini. Kaget. Selama ini nggak berani ngomong. Nggak ada ngomong. Nggak ada yang berani ngomong. Ini dia berani ngomong. Salut. Respect Pak Anies. Respect, sumpah. Gua angkat. Ini bukan gelas ini. Nih ada IBHRS ya. Apa ini namanya? Tempat kopi gue. Nah. Respect buat Pak Anies. Respect. Gua bakar dulu rokok gue di sini, dingin Pak Anies. Udah 80% gua kalau begini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Oh. Proses hukum sudah dijalankan. Bener. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Itu loh. Berapa banyak proses hukum dijalankan? Ya, kita hormati proses hukum. Kita negara hukum, kita hormati proses hukum. Kami masih melihat ketidakadilan. Kami masih merasakan ketidakadilan. Kami merasakan imam kami hanya berkata, saya baik-baik saja, divonis 4 tahun. Itu menyakiti hati kami, sayang. Ya. Sebelumnya 6 pengawalnya di jalan tol. Mudah-mudahan yang udah meninggal Allah ampuni dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan insya Allah diberikan kesabaran. Semuanya akan kena. Nggak kena di dunia, lu tunggu di akhirat. Tunggu lu di akhirat. Dan akhirnya merembet itu Kanjuruhan banyak. Bahkan yang tercatat itu 135 kan. Tapi kejadian setelahnya yang habis kena imbas efeknya banyak yang mati. Tapi nggak memenuhi rasa keadilan. Bener. Lanjut. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Betul. Jangankan keluarga korban, gue ini nggak berkeluarga sama korban, tapi alhamdulillah Allah kasih hati gue yang punya cinta sama saudara-saudara gue sebangsa setanah air. Itu yang Kanjuruhan yang meninggal nggak cuma Islam, rakyat. Tapi ya kita punya rasa persaudaraan, kemanusiaan. Bisa-bisanya angin disalahin, tangga disalahin. Tangga anjir. Mau caci maki gue nggak enak, ya ngopi aja gue daripada caci maki, ya Allah. Lanjut. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa
keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang akhirnya membuat lawan bicaranya dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo itu wah susah jawabnya. Akhirnya ya bagus, dapatkan keadilan untuk Kanjuruhan dan KM 50 harus. Dan ini membuat gua respect buat Pak Anies. Saran lagi buat Pak Anies, Pak, satu lagi Pak, kami akan jadi relawan Bapak yang barbar, yang militan, yang bukan cuman euforia aja Pak. Beda gue bukan relawan euforia yang cuman asik-asikan kalau enak. Kagak sayang, gue lebih suka keadaan gak enak. Karena gue termasuk yang Allah ciptain menjadi orang yang cinta mati dengan kematian, bukan cinta mati dengan senang-senang di dunia. Enggak, gue lagi nyari mati. Ya, gue lagi nyari mati. Nah, kalau Pak diri tim Pak Anies ini pengen dapat pendukung yang model gue, satu lagi Pak, satu lagi. Masalah kesehatan, undang-undang kesehatan gimana Pak? Jangan kita mengekor sama WHO terus. Ini buat tim Pak Anies nih. Perhatikan masalah kesehatan. Demi Allah, kalian gak usah bayar kami, kalian gak usah apa-apain kami. Kami akan menjadi relawan Bapak. Kalau ini udah 80% nih. Respect masalah KM 50 dan Kanjuruhan. Respect gue. Tinggal masalah undang-undang kesehatan dan kesehatan yang mengekor pada WHO. Karena itu merugikan rakyat. Kalau ini Anies berani ngomong, selesai sayang, pasukan kita barbar 100%. Gua pamit dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Terima kasih sudah mengangkat masalah KM 50 dan Kanjuruhan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gua dapat endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.